Di Jakarta. Cerpen karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Begitu sampai Jakarta, seperti setiap kali sampai Jakarta, seolah-olah ada yang selalu meyakinkan aku. Inilah dunia, sibuk berputar dan bising bagai gasing. Kapan gasing ini berhenti berputar? Sibuk apa saja gerangan orang-orang ini yang hilir mudik ke sana kemari seperti terburu-buru? Bukankah Nabi Muhammad kon bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi." Bukankah mayoritas mereka ini umat Nabi Muhammad? Mengapa mereka begitu tergesa-gesa seolah-olah akan mati besok pagi? Apakah mereka memang sedang mengejar keuntungan akhirat? Manusia di dunia ini memang aneh. Meski mengaku hamba Tuhan, terus saja berperilaku seperti tuan. Mereka bilang menirukan firman Allah, Tuhan menciptakan kita semata-mata hanya untuk menyembahnya. Sementara untuk urusan rizki, dialah yang menjamin. Namun, rizki yang sudah dijamin Tuhan diburu, penyembahan yang dituntut olehnya diabaikan. Set, ciut. Tiba-tiba taksi yang aku tumpangi direm mendadak diikuti sumpah serapah sopirnya, membuyarkan lamunanku. Buset tuh orang. Supir taksiku masih terus ngomel gara-gara jalannya dipotong mendadak. Emangnya jalan milik nenek moyangnya? Sabar bang, aku mencoba menyabarkannya. Mungkin mereka memang terburu-buru dikejar waktu. Memangnya mereka sendiri yang terburu-buru dikejar waktu? Si abang sopir masih tampak sewotnya, meski sudah agak merendah nada bicaranya. Dasar. Untunglah kemarahan sopir taksi tidak mempengaruhi kerjanya. Dia tetap mengemudi dengan hati-hati, penuh perhitungan. Dalam hati, aku berjanji akan menambahkan sedikit bonus nanti waktu membayarnya. Tak lama kemudian kami sampai dengan selamat di rumah sepupuku di kawasan perumahan pejabat tinggi. Alamatnya memang tidak terlalu sulit. Wah, rumahnya luar biasa, bagai istana. Dibel saja pak, teriak abang sopir sambil memutar taksinya, meninggalkanku sendirian di depan pintu gerbang yang menjulang. Aku melambainya berterima kasih. Seorang pembantu perempuan keluar menenteng serenteng kunci dan membuka pintu setelah aku beritahu siapa diriku dan akan menemui siapa. Belum sampai melewati pintu gerbang, aku lihat saudara sepupuku sudah berdiri di teras menyambut kedatanganku. Dia kelihatan bersih sumringah, rupanya benar-benar makmur hidupnya. Kami berpelukan layaknya dua saudara yang bertahun-tahun tidak berjumpa. Kau kurus sekali, katanya Iba. Kau tambah gagah dan ganteng saja, sahutku. Oh, Dek Mus ya? Sambut istri sesepupuku yang menyusul menyambut dengan ramah. Selamat datang, Dek. Lalu kepada pembantunya, Bi, bawa tasnya bapak ke kamar beliau. Kami duduk-duduk sebentar di ruang tamu, minum minuman segar sebelum aku dipersilahkan beristirahat di kamarku. Kamu istirahat saja dulu, kata sepupuku. Kau pasti capek sekali. Nanti malam kita sambung obrolannya. Atau tiba-tiba dia seperti ingat sesuatu dan beralih ke istrinya. Coba mam, ambilkan kartu nama Mr. Koni. Kalau kamu mau,
nanti aku panggilkan seorang tukang pijat istimewa yang sanggup memijatmu semalaman. Kujamin tenagamu akan kembali bugar. Esok harinya kamu bisa kemana-mana. Wah, pijat apa saja? Pijat biasa atau pijat telur? Aku suka, sorakku. Kau tahu, dari dulu aku suka pijat. Istri sepupuku sudah datang lagi membawa kartu nama dan disodorkan ke suaminya. Biar aku pesan sekarang, kata sepupuku sambil mengangkat gagang telepon. Kadang-kadang kalau mendadak dia tidak bisa. Setelah tersambung, dia sodorkan kartu nama yang dipegangnya kepadaku. Aku amat-amati kartu nama yang tampak begitu mewah. Kertasnya luks dengan logo dan tulisan timbul warna emas. Mr. Z. Kone. Di bawahnya traditional message. Di bawah sekali phone number XXXX. Wah, aku semakin tertarik ingin tahu dan mencoba pijatannya Mr. Kone ini. Sepertinya kok orang asing. Bagaimana pula pijat tradisional asing itu gerangan? Alhamdulillah, bisa. Tiba-tiba sepupuku berkata gembira sambil meletakkan gagang telepon. Sekarang silahkan kamu istirahat dulu. Malam hari, tamu yang kami terutama aku tunggu-tunggu datang. Mr. Z. Kone. Ternyata aku kecil. Aku membayangkan akan bertemu seorang bule. Ternyata dia tidak berbau atau berwarna asing sama sekali. Bahkan tubuhnya pendek dengan raut muka Jawa. Yang menarik, orangnya bersih dalam setelan baju putih-putih dan menenteng tas seperti layaknya seorang dokter. Setelah duduk minum sebentar, dengan sigap Mr. Kone langsung menunjukkan keprofesionalannya. Bisa kita mulai sekarang? Dan dengan menunjukku, Bapak yang akan dipijat. Aku mengangguk. Istri sepupuku yang langsung menunjukkan kamarku. Silahkan, Mister, katanya. Di kamar, Mr. Kone memberi beberapa arahan singkat dengan suara tegas. Aku harus mencopot semua pakaian, membujur ke arah mana, mengendorkan otot-otot dan sebagainya. Kalau nanti saya tertidur, kataku sambil melepas pakaian, tidak usah dibangunkan ya Pak. Saya suka tertidur bila merasa keenakan dipijat. Oke, no problem. Tukasnya, Mr. Kone membuka tas jinjingnya, mengeluarkan beberapa botol minyak dan entah apa lagi. Aku pun segera mengambil posisi tiduran tengkurap dan Mr. Kone langsung Bismillahirrahmanirrahim mulai memijat kakiku. Seperti umumnya tukang pijat, sambil memijat dia terus nyerocos menceritakan pengalaman-pengalamannya memijat dan macam-macamnya langganan yang sering meminta pijat padanya. Mulai orang biasa hingga pejabat tinggi, bahkan langganan-langganan orang bule. Dia ceritakan dengan penuh semangat. Hampir semua warga asing yang singgah di sini sudah merasakan pijatan saya. Amerika, Jerman, Jepang, Korea. Beberapa menteri malah sering mengajak saya dalam kunjungan-kunjungan kerja mereka. Kalau sedang begitu, kadang-kadang saya kasihan kepada para langganan yang menunggu di sini. Demikianlah. Ketika sudah berjalan sekitar seperempat jam dia memijat dan aku sudah yakin mengenali model pijatannya. Dia pun aku kejutkan dengan pertanyaan. Sampean dulu mondok di pesantren mana? Pijatannya langsung berhenti seketika. Ternyata dia benar-benar terkejut. Loh, Bapak tahu dari mana saya pernah mondok? Mereka merasa tebakanku mengena. Aku pun ganti berlagak. Kalau sampean ahli pijat,
Saya ini ahli dipijat. Saya sudah merasakan mulai pijat urut, pijat saulin, pijat saraf, hingga pijat refleksi. Di samping itu, saya lama mondok di pesantren. Jadi tahu persis model pijatan pesantren seperti pijatan sampean ini. Kecuali di pesantren, saya belum pernah dipijat seperti ini. Dia terdiam agak lama. Baru kemudian dengan nada tidak lagi membual berkata, "Jujur saja, memang saya ini orang pesantren, Pak. Hampir semua pesantren di Jawa sudah pernah saya singgahi. Saya pernah di Tebu Ireng, Jombang, Lirboyo, Kediri, Tegalrejo, Magelang, Buntet, Cirebon, dan pesantren-pesantren lain." Dia mulai memijat lagi, tapi rasanya sudah tidak begitu sungguh-sungguh. Baru kemudian melanjutkan, "Saya katakan pesantren-pesantren itu hanya saya singgahi, karena memang saya tidak pernah lama tinggal di satu pesantren. Maka bukan ilmu yang saya dapat, tapi ya keahlian memijit ini saja. Ini pun saya syukuri sebagai barokahnya saya mondok di pesantren. Mungkin Allah memang menentukan rezeki saya melalui memijat ini. Keahlian yang saya dapat dari kebiasaan gantian mijat waktu di pesantren. Tapi sebagai ahli pijat, kartu nama sampeyan sungguh meyakinkan. Selaku tanpa niat menggoda dan menyindir, Mr. Koni tertawa pahit. "Wah, itu akal-akalan saya saja," katanya, "mengikuti mode Jakarta." Dia ketawa pahit lagi. Juga nama yang tercantum dalam kartu nama itu plesetan dari asli saya, Markom Jarkoni. Aku tak dapat menahan tawaku. "Itu ide dan kreasi yang jenius," kataku memuji. "Alhamdulillah, ternyata ada ya manfaatnya," katanya bersyukur. Kartu nama itu saya sebar titipkan ke hotel-hotel yang sudi menerima, dan nyatanya banyak pengunjung hotel yang kemudian nelpon minta saya pijet meski saya tidak pasang tarif. "Loh, kok tidak pasang tarif?" potongku. Melihat kartu nama yang mengesankan keprofesionalan itu, saya pikir pasti bertarif. Mubalik saja banyak yang pasang tarif loh. Rasanya saya kok masih belum mentolok. Tanpa memasang tarif pun seringkali orang memberi lebih dari cukup. Apalagi niat saya kan hanya menutup kebutuhan dan sekedar dapat menafkahi anak istri. Alhamdulillah, keluarga saya juga menerima apa adanya, tidak menuntut ini itu. Dia diam sebentar dan pijatannya mulai mengeras kembali. Baru kemudian melanjutkan, "Apa sih yang dicari dalam hidup yang singkat ini? Makan kan cukup sepiring 2. Pakaian asal menutup aurat. Rumah sekedar menjaga, tidak kehujanan dan kepanasan. Saya bersyukur dengan anugerah bisa memijat yang cuma begini ini. Saya dan anak istri tidak telanjang, tidak kelaparan, punya rumah tempat kembali berkumpul keluarga. Mau apa lagi? Yang penting kan kehidupan kekal kita kelak. Bukan begitu, Pak?" Wah, rupanya kesantrian Mr. Koni masih cukup tebal, pikirku. Meskipun sudah tinggal di kota metropolitan, gaya sederhana dan orientasi akhiratnya masih belum luntur. Tampaknya kehidupan Mr. Koni, Mas Jarkoni, baik-baik saja tanpa masalah ya. Tiba-tiba dia diam agak lama. Tangannya kurasakan kembali mengendor, dan dengan suara lirih bergetar dan dengan nada sendu dia berkata, "Secara lahir memang saya dan keluarga tidak mempunyai masalah. Namun terus terang saja, secara batin masalah saya cukup besar." "Loh, tadi Bapak bilang
Bapak lama di pesantren. Barangkali Bapak bisa membantu saya mencarikan solusi. Aku mulai tertarik dan Mr. Koni alias Markum Jarkoni semakin serius nada bicaranya. Aku biarkan dia terus mengutarakan isi hatinya. Sungguh, batin saya selalu terusik. Dari pesantren-pesantren yang pernah saya singgahi, saya mendapat pelajaran yang saya yakini dan saya jadikan pedoman hidup, yaitu hidup ini hanya untuk beribadah mencari ridho Allah. Mencari rizki pun saya tidak ngotot. Saya hanya melakukan pekerjaan yang saya bisa. Allah memberi kebiasaan memijat dan itu yang saya manfaatkan untuk mencari nafkah halal dan sekaligus menolong orang. Dia kembali berhenti sejenak, menarik nafas panjang, kemudian baru melanjutkan. Namun dalam perjalanan, kemudian ada hal-hal yang mengganggu pikiran dan mengusik batin saya. Sebagai pemijat yang sudah lama bekerja sama dengan beberapa hotel, kadang-kadang saya diajak mengawani pelanggan saya untuk minum minuman haram. Di samping itu, tidak jarang saya mendapat panggilan untuk memijat perempuan-perempuan. Kadang-kadang saya harus memijat perempuan, umumnya orang bule yang tinggal sendirian di hotel. Kalau hanya memijat perempuan saja, saya masih bisa berkilah. Mungkin ini dimaafkan Tuhan, karena hal ini merupakan tuntutan kebutuhan bagi saya sebagai orang yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Tapi bersendirian dengan seorang perempuan lain itu kan berbahaya. Saya pernah dengar katanya Nabi pernah bersabda, apabila dua orang berlainan jenis khalwat berduaan saja, maka akan ada pihak ketiga yang menyertai, yaitu syaitan. Itu belum seberapa. Acap kali ada saja perempuan iseng yang menggoda dan meminta lebih dari sekedar pijat. Alhamdulillah, selama ini saya masih bisa mempertahankan profesionalitas dan iman saya. Tapi sampai kapan? Coba Bapak bayangkan, saya ini lelaki normal, berduaan dengan perempuan di tempat tertutup seperti kamar hotel itu. Lama-lama, benteng iman saya bisa jebol. Lagi-lagi, dia diam sejenak. Karena aku diam saja tidak menyela, dia pun melanjutkan. Namun, yang mengusik batin saya sampai saat ini, justru rezeki yang saya peroleh dengan cara seperti ini. Mula-mula saya berpikir rezeki ini halal karena saya menggunakan tenaga dan keringat saya sendiri, tidak nyolong atau mengambil hak orang lain. Tapi dengan adanya hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi, saya jadi ragu dan bahkan resah. Menurut yang saya tahu dari pesantren, itu minimal sudah syubhat, dan konon rezeki yang mengandung syubhat apalagi haram tidak berkah. Lah, sampeyan kok tidak berusaha mencari pekerjaan yang lain? Sela saya asal menyela. Bukannya saya tidak pernah berpikir ke arah itu. Bahkan sebelum saya memijit pun berbagai pekerjaan sudah saya lakukan, kecuali tentu saja pekerjaan yang memerlukan ijazah, karena saya tidak pernah punya ijazah apapun. Mulai dari buruh tani, dagang kecil-kecilan, hingga makelaran sudah pernah saya lakukan. Semua itu tidak ada yang berhasil. Ya, baru memijat di Jakarta inilah yang bisa dikatakan benar-benar sukses. Tapi justru karena kesuksesan inilah yang membuat saya tidak bisa mengambil keputusan untuk kembali mencari pekerjaan yang lain. Nah, menurut Bapak, saya harus bagaimana? Dalam buayan nikmat pijatannya, pertanyaannya itu hanya ku dengar lamat-lamat sebelum kemudian aku tertidur. Paginya
Sepupuku menyampaikan salam Mr. Zetkoni alias Markum Jarkoni dengan pesan kapan-kapan dia akan ke rumah untuk melanjutkan pembicaraan yang belum tuntas. "Kalian membicarakan apa sih?" tanya sepupuku sambil lalu. "Apalagi kalau bukan tentang Jakarta," jawabku juga sambil lalu. Rembang, 2006.